Baik, terima kasih Mbak Eva. Eh, Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa penetapan fuel surcharge berdasarkan hasil pembicaraan kami dengan airlines. Kalau dari airlines sebenarnya minta naiknya sampai kurang lebih sampai 50%. Tapi setelah kami bicara, kemudian kami gali masing-masing pos biaya mereka, maka kami pada kesimpulan bahwa 38% ini adalah angka yang cukup ideal, bahwa industri penerbangan kita tidak akan terpukul terlalu drastis, kemudian juga daya beli masyarakat juga masih bisa menjangkau. Jadi berkaitan dengan TBA memang salah satu komponen adalah aftur dan juga cruise, kemudian juga ada biaya maintenance. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa dengan pemberlakuan pemberlakuan bea masuk untuk suku cadang atau spare part diharapkan in the long run, dalam jangka menengah itu akan mengurangi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh airlines. Jadi berkaitan dengan TBA, kita sepakat bahwa untuk menunda pembicaraan TBA yang kita lakukan terlebih dahulu bagaimana kita menyesuaikan harga tiket berdasarkan kenaikan harga aftur yang terjadi di global market. Tapi kita juga di satu sisi juga harus menjaga daya beli masyarakat agar masih bisa mengakses transportasi publik khususnya penerbangan dengan harga yang terjangkau. Demikian, Pak. Terima kasih. Itu kan defisitnya membesar, kenapa? Di awal tahun karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin ciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu ada berapa, sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar. Itu untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa? Ya kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya. Dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin sehingga belanja lebih terkontrol. Kalau Anda lihat dari defisit APBN kan waktu itu kita umumkan di 2,91% ya tahun 2025. Ternyata ada indikasi sekarang defisitnya lebih bagus dari segitu. Mungkin di kisaran 2,8%, sekarang lagi diaudit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana. Jadi kondisi anggaran kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi. Kan di triwulan keempat tumbuhnya 5,39. Sekarang katanya bisa lebih dari itu, mudah-mudahan lebih di atas 5,5%. Kalau lihat angka-angka yang ada di perekonomian, sepertinya bisa di atas 5,5%. Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kenapa bisa begitu? Karena kita jaga private sector untuk tumbuh lebih baik. Jadi Anda jangan lihat ekonomi cuman pemerintah aja, 90%-nya private sector, dan kami dengan Pak Bakti sudah memastikan kondisi investasi berjalan dengan baik dengan tim debottlenecking yang kita jalankan dengan Pak Menko juga supaya iklim berinvestasi di sini lebih bagus lagi. Jadi seandainya saya let's say misalkan saya nggak bisa ekspansi habis-habisan pun, selama saya bisa jaga sektor private-nya tumbuh dengan baik, ke depan ekonomi akan terus membaik. Kita mungkin pada saya. Baik, terima kasih tadi terkait dengan kenaikan surcharge tadi sudah dijelaskan Pak Menhub. Namun saya juga ingin menambahkan bahwa baseline-nya itu untuk yang pesawat jet 10% ya, dan propeller 25%, sehingga efektif kenaikannya untuk jet itu 28% dan propeller 13% ya Pak Menhub.
Dan itu dengan demikian, dengan adanya tiket ditanggung pemerintah aftur, maka ke end usernya, ke masyarakat naiknya hanya sekitar 9-13%. Jadi kenaikannya hanya 9-13%. Kemudian dengan likuiditas di perbankan lebih baik dari Pak Menteri Keuangan, kita berharap nanti kredit di sektor swasta akan naik lagi ke double digit. Ya, terima kasih. Masih ada lagi terakhir. Satu di kanan, satu di kiri. Ya. Yang megang mic ya lebih berkuasa. Oke. Terima kasih Pak Erlangga. Saya Asri Gunawan dari Kompas TV. Pak, tadi kan pemerintah sudah menetapkan bahwa BBM subsidi dipastikan tidak akan naik sampai dengan akhir Desember 2026. Lalu bagaimana dengan BBM non subsidi? Demikian, terima kasih. Ya, itu masih dikaji. Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai nanti pasti juga akan disampaikan ke publik. Silakan. Ya Pak, saya Reza dari Nike ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Kan tadi BBM non subsidi, untuk BBM subsidi sendiri kan kemarin sempat disebutkan bahwa ada pembatasan pembelian 50 liter, dan waktu itu di pagi harinya ada surat dari BPH Migas yang mendetailkan itu. Dah mekanismenya nanti pembatasan akan seperti apa Pak? Kan hanya disebutkan 50 liter dalam satu hari untuk kendaraan pribadi. Nah tapi di surat BPH Migas itu lebih detail, boleh dijelaskan nggak Pak detailnya bakal seperti apa? Ya, di situ ada penjelasan lebih detail berapa untuk truk, berapa yang lain. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosolar. Tetap mengacu ke edaran atau surat yang ada? Berdasarkan mengacu itu, dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Oh, baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya, masih. Masih cukup Pak Bakti? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.